Nama saya Profesor Dr. Insinyur Bambang Irsarjo, MAGR. Saya sekarang dosen di Fakultas Hutan dan PB. Sampai dengan sekarang, saya menangani hampir sekitar 500 kasus sejak tahun 2000 tersebut. Dan risiko kebakaran itu makin besar ketika konversi itu dilakukan. Dan karena itu di dalam areal yang sangat luas dan sangat terbuka, maka itu dimulailah dengan melakukan pembakaran. Kenapa? Dengan pembakaran itu dia bisa mendapatkan keuntungan, kemudian mencapai target dan sebagainya. Kalau urusan ilegal dan legal itu kata mereka nanti itu bisa diatur gitu. Nah, akhirnya terjadilah lulu lantak seperti itu. Kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi-jadi. Ya, mungkin akan lebih dahsyat lagi. Bahkan kita sendiri berjanji kepada dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 2030 itu 29%. Nah, kalau persoalan-persoalan seperti ini tidak terselesaikan, maka janji kita itu dipertanyakan. Karena kebakaran ini di gambut, ya tidak hanya sekedar bakar, nah mulai asapnya itu merajalela. Baru puncaknya sekitar Oktober itulah kemudian diketahui 70-80% space Indonesia itu sudah dikuasai oleh asap. Di undang-undang itu diatur bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Nah, sebagaimana diketahui dengan beberapa kasus terakhir, puncaknya 2015 itu banyak korban justru dari mereka yang tidak tahu menahu. Bahkan di Riau itu ada bapak itu menggendong anaknya itu meninggal di pelukan karena setelah diperiksa ternyata anaknya itu kekurangan oksigen. Nah, sehingga untuk itu hal-hal seperti ini perlu diperjuangkan agar mereka mendapatkan haknya. Hasil penelitian dan sebagainya membuktikan bahwa kebakaran hutan itu sebagian besar penyebabnya itu adalah manusia. Saya katakan 99,9% itulah adalah perbuatan manusia. Nah, kalau perbuatan manusia, berarti kalau itu dia bisa dicegah. Ya, dengan teknologi yang sekarang kita sudah bisa tahu kapan dia memulai, pukul berapa, jam berapa, ya, bahkan bila perlu kita tahu muka wajah orang itu. Tanggal 30 Januari 2010. Dia sudah nebas ini nih. Jadi sebelum bakar ditebas. Jadi memang sudah ada niat untuk membersihkan ini. Ya, kalau kita lihat kita bandingkan dengan lokasi yang di sekitarnya ini kelihatan lebih bersih gitu ya, sehingga ketika saya bakar biasanya mereka langsung lakukan aktivitas penanaman. Bukti yang dikumpulkan itu tadi kita ambil, ini gambut yang berada di bawah permukaan. Ya, nanti dianalisis untuk memastikan apakah panas pembakaran di atas itu sampai ke bawah permukaan dan merusak. Karena nanti pasal yang disangkakan itu pada perusakan lingkungan hidup. Dan ini adalah arang bekas terbakar dan kemudian itu tumbuhan bawah bekas terbakar. Nah, kenapa ini diambil? Ini untuk membuktikan bahwa yang benar terjadi kebakaran ya, bukan seperti ini. Ini nanti dianalisis untuk melihat dampak dari pembakaran ini. Yang terakhir yang sedang diambil sekarang adalah ini pakis. Ini ya sebagai bukti bahwa setelah terbakar itu tumbuh tumbuhan bawah.
ya, karena ini masih muda. Bisa dilihat di sini bagaimana perjuangan dari rekan-rekan penyidik untuk mengumpulkan data dan fakta begitu ya. Nah, sehingga ini bisa masuk ke proses persidangan. Ahli itu kan independen, tidak ada pengaruh ini apapun. Jadi kita bicara hanya berdasarkan data dan fakta saja. Jadi apa yang kita temukan di lapangan dan kemudian itu kita analisis juga di lab untuk mendukung itu. Nah, kemudian ketika ada persidangan juga saya sampaikan berdasarkan apa yang ada itu. Dengan sadar menyatakan bahwa saya tidak akan mundur. Karena kalau saya mundur, itu rasanya kok sangat tidak manusiawi dan itu menunjukkan bahwa kita tuh manusia lemah, mengecut dan sebagainya. Gitu. Kenapa? Challenge itu pasti akan muncul. Maka ketika digugat itu dan teman-teman dari salah satunya dari NGO Jakalahari ya, Mas Aldo itu membuka change itu, saya terharu. Istri saya sampai menangis. Saya juga tentu saja mempertimbangkan juga mereka-mereka yang selama ini tidak pernah didengar suaranya ketika mereka mengeluh. Nah, harapannya dengan cara seperti itu berproses dan tidak ada lagi dampak yang merugikan bagi mereka. Bahkan dia bilang, oh Anda orang bodoh, orang tolol. Dengan keahlian yang dia miliki, Anda dengan sekejap bisa mendapatkan impian Anda itu. Saya bilang, saya tidak butuh itu. Dengan apa yang saya miliki sekarang, bagi saya sudah cukup. Apalagi niat saya itu, sekali lagi, lillahi ta'ala, dan itu tanggung jawab moral saya. Dan saya tidak mau menjual diri saya untuk itu.